kita bilang aja lah 4 negara ya. Ya. Jadi kita dengan Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Jangan bilang Singapura. Singapura udah jauh lebih tinggi. Walaupun dengan 4 ini, kita ini adalah ekspor yang terendah. Bangsa yang terbesar, jumlah penduduk yang terbesar, tapi ekspor kita yang terendah. Rakyat miskin kita itu sekitar 20% lebih. Hampir 70 juta kalau kita lihat. Kita itu 21,5%. Kita tahun lalu 182, bedanya 100 miliar. Kurang 2. Ya. Oh enggak, Ding, ke 106. Kan mereka dia tadi 288. Kita 182. Kita 186. 206 bedanya. Kurang lebih segitu. Dan mereka mengandalkan apa sebagai primadonanya? Iya, mereka semuanya. Jadi mereka ada industri juga di situ. Jadi banyak sekali mereka memang mengembangkan industrinya. Ya, sehingga kalau kita lihat juga, dan mereka itu mempunyai suatu industri yang finished goods. Ya, jadi value tinggi. Sehingga mereka pun pasarnya ekspor ke Eropa, ke Amerika gitu. Kalau kita yang ekspor ke Amerika kan hanya sedikit saja. Kan kebanyakan ekstraktif saja. Dan kita ini selalu gitu. Kalau China lagi bagus, kita maunya supply ke China. Jepang masih bagus, kita ke Jepang gitu kan. Kita itu di tengah terus gitu, nggak pernah ada. Kemarin ada yang bilang katanya gitu. Orang Eropa apa yang bilang? Apa ini karena pekerjaan buzzer ya? Katanya Presiden Jokowi sudah bisa membalikkan dengan Uni Eropa. Sekarang di Uni Eropa lebih banyak kita ekspor dibandingkan impor katanya. Kalau kita lihat ya, kita ekspornya kan sekarang ini kan kebanyakan commodities ya. Nah mungkin sekarang itu lebih banyak karena harganya meningkat gitu. Nah, otomatis tapi sesungguhnya human skillnya nggak meningkat ya. Kalau gitu tanya aja sekarang produknya apa kan gitu. Kalau cuma jual batu bara, jual sawit, jual karet, semua orang bisa kan? Jadi harga batu bara itu kan, harga sawit itu kan sekarang ini sudah berapa? 12 tahun tertinggi di 12 tahun selama 12 tahun terakhir ini. Jadi harganya tinggi sekali. Tadi 288 Vietnam. Sementara kita peaknya tadi berapa? 203. Iya. Peaknya kita. Berarti dalam kondisi peak saja 2011 tadi kan ya. Kita belum bisa menyaingi angka Vietnam saat ini berarti. Belum. Jadi begini, kita ini ketinggalan. Jadi kendati pun kita tidak lagi sulit, ketika peak pun kita masih kalah ya. Jadi Vietnam itu selalu sebelumnya di bawah kita sampai dengan 2015. Ya, 2015 ke 2016 dia itu mulai melewati kita. Ekspor kita stagnan, tapi Vietnam terus naik terus. Declining atau stagnan? Declining dari 2011 tadi kan declining kan. Terus ada naik sedikit di 2017-2018. Lalu stagnan. Lalu kemudian 2019 turun lagi. 2020 turun. Tambah turun juga. Ini ada kenaikan sedikit pasti dibandingkan 2020. Iya. Dibandingkan 2020 sekarang kita ada. Nah, jadi kalau kita lihat dari kita bilang aja lah 4 negara ya. Jadi kita dengan Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Jangan bilang Singapura. Singapura udah jauh lebih tinggi. Walaupun small country small country tapi high profit. Jadi dia itu bisa 3 kali kita ekspornya. Nah, dengan 4 ini, kita ini adalah ekspor yang terendah. Bangsa yang terbesar, jumlah penduduk yang terbesar, tapi ekspor kita yang terendah. Jadi ekspor kita tadi 182 ya pada tahun lalu ya. Kalau kita lihat Malaysia, 207 miliar. 207? Iya. Padahal Malaysia gonjang-ganjing politiknya kan? Nah, kalau kita lihat Thailand itu 258 miliar. 258. Gonjang-ganjing juga negaranya kan, pergantian kekuasaan juga. Nah, sebelumnya itu 2019 Thailand itu 320 miliar lebih. Jadi memang dia COVID ini dia turun. Tapi turun masih 258. Dan itu di apa, Malaysia dan Thailand itu apa andalan mereka? Ada end good gitu. Iya, mereka itu banyak juga end goods-nya.
Jadi kalau Thailand itu kan kita lihat bahwa dia otomotif juga terbesar. Dia menjadi sentra produksi otomotif. Karena dia karena otomotif dari Jepang buatnya di situ ya. Nah, dari Jepang lalu diekspor lagi. Lalu kemudian dari Jerman. Ya, kalau kita lihat mobil-mobil mewahnya Jerman, Mercedes, BMW itu kebanyakan di Thailand. I see. Produksinya. Kita yang kecil-kecil aja di sini dapatnya. Oke. Nah, jadi dia banyak gitu. Jadi Thailand itu juga hard disk ya, electronicsnya dan sebagainya itu berkembang sekali gitu. Otomotif sama elektronik ya. Jadi 258 sekarang dia turun. Dia 258. Dan itu kita belum pernah. Peaknya kita aja belum pernah. Belum pernah. Iya. Peaknya kita 2011. 2011 itu cuma 203 miliar. Oke. Lalu Vietnam yang sekarang jagoan. Vietnam sekarang jagoan, dia yang tertinggi sekarang, dia dengan 288 miliar. 2020. Dan dia akan naik terus gitu. Jadi memang kita ini ketinggalan. Vietnam ini GDP per kapitanya, PDB per kapita, pendapatan per kapita mereka kan itu sangat rendah dibandingkan kita. Tapi kemampuan ekspornya luar biasa gitu. Dan ini yang menyedihkan, Bung Refli, bahwa negara yang pendapatan per kapitanya jauh di bawah kita, mereka itu pada tahun 2019 itu sekitar 2.700 dolar per kapita. Ya. Kita berapa? Kita itu 4.100 sekian, tetapi kemudian kita turun karena COVID. Tapi kita bicara 2019 ya. 2019 masih 4.000-an. Berapa ya kalau 4.000-an itu? 4.000-an itu ya sekitar 56 juta. 56 juta. Iya. Dengan 14.000. Berarti per bulan? Itu per tahun ya? Iya, per bulannya berapa kira-kira? Per bulannya kira-kira di bawah 5 juta. Di bawah 5 juta. Di bawah 5 juta. Ya. Karena kita disparitasnya tinggi banget sih soalnya. Nah, itu kesenjangan sosial kita. Ada orang yang dapatnya itu ada yang cuma 100.000, 200.000 per bulan ya kan? Nah, jadi kita itu kalau kita lihat rakyat miskin di Vietnam itu jauh lebih rendah dari kita. Bukan dalam jumlah saja ya, tapi dalam relatif ya. Relatif terhadap penduduk, jumlah penduduk, populasi gitu. Jadi dia itu sangat sedikit sekali. Karena disparitas tidak terlalu jomplang kayak kita kan. Artinya ya kesenjangan sosialnya adalah disparitasnya sangat rendah dibandingkan kita. Gitu. Ya kita kan keakumulasi, tapi satu dapat 100.000, di sini ₹1 digabung jadi 101. Nah, jadi kalau kita lihat Vietnam itu adalah kalau dengan $3,2. Kalau kita bicara internasional, garis kemiskinan internasional, maka kita melihatnya adalah apa yang benchmark dari Bank Indonesia. Kita nggak bisa pakai data BPS lagi. Ya. Nah, itu adalah rakyat miskinnya $3,2 per kapita per hari. Ya. $3,2 itu per hari ya? Per hari ya. Nah, tapi kursnya adalah bukan 14.000, kursnya adalah kurs daya beli disparitas lebih rendah dari itu, sekitar 7.000 lah kalau di Indonesia kalau kita lihat. 7.000 berarti 21.000 aja, sekitar 21.000 per hari per orang. Nah, rakyat miskin kita itu sekitar 20% lebih. 20% lebih. Makanya dibilang 40-an juta gitu ya? Hampir 70 juta kalau kita lihat. 70 juta. Kita itu 21,5%. Ya. Itu rakyat miskin kita? Iya. Vietnam cuma 6,6%. Jauh sekali. Padahal waktu kita bicara di tahun sebelumnya itu tahun 2000, awal 2000, Vietnam itu lebih tinggi dari kita secara persentase. Memang lebih fair kalau kita membandingkan dengan Vietnam karena secara jumlah penduduknya juga ratusan juta juga dia kan? 90 juta. Iya. Kalau kita bandingkan dengan Vietnam, karena Vietnam itu kan negara yang baru tumbuh. Pembangunan ekonominya dimulai tahun 86. Jadi dulu kita anggap miskin, tetapi sekarang kita untuk banyak hal dia itu sudah melewati kita gitu. Termasuk di olahraga. Dulu kan kalau SEA Games kan anak bawang aja dia.
Kalau olahraga tuh banyak yang bilang ya negara komunis ya pasti jago-jago lah ya. Tapi dulu kan dia belum apa-apa. Belum apa-apa. Iya. Tapi sekarang jago sekali dia. Jago. Oke. Nah, kalau kita bandingkan Thailand, kita lebih miris lagi. Thailand itu dengan garis kemiskinan tadi itu cuma 0,5%. Oke. Ya. Vietnam 6,6%, kita itu 21,5%. Jadi di ASEAN ini, di ASEAN 7 lah ya, artinya di luar Myanmar, Laos gitu, itu kita ini sudah yang terburuk. Yang termiskin jadinya. Paling banyak. Terkaya pasti Singapura. Kalau kita bandingkan dengan yang ada lagi satu benchmark, yaitu $5,5. Itu sebetulnya untuk negara yang pendapatan menengah atas. Kan kita ngaku sudah menengah kita kan? Nah, kita menengah atas, menengah bawah. Jadi yang sekitar 4.000 tadi itu ada di border. Di border. Nah, kita begitu COVID turun, kita turun kelas lagi menjadi menengah bawah. Nah, kalau kita menengah atas, itu rakyat miskin kita pada tahun 2019 itu 52,8%. Jadi ketika kita turun kelas jadi menengah bawah ini malah berkah bagi pemerintah secara statistik. Karena rakyat miskinnya 20% tadi ya. Oke. Persoalannya di mana? Apakah salah strategi ekonominya atau gimana? Tadi kan kita bicara ekspor sebagai salah satu indikator dan angka kemiskinan ya. Kita bergerak dulu dah, indikator lain dulu. Indikator lain coba. Nah, jadi kita lihat kalau kita bicara mengenai pembangunan ekonomi kita ini gagal untuk meningkatkan industri. Ya, dampaknya ke perdagangan internasional dan sebagainya kita itu tidak bisa nguber. Itu dampaknya nanti banyak lagi. Dampaknya terhadap rupiah, terhadap apa nanti kita bicarakan. Terus yang kedua adalah mungkin keuangan negara. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi itu kan seyogyanya bahwa penerimaan negara dari pajak juga naik. Tetapi sekarang naiknya lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi. Sehingga rasio penerimaan pajak terhadap PDB itu turun terus. Nah, kalau kita lihat itu peaknya kita pernah 13,3% pada tahun 2008. Sekarang ini cuma 8,2%. Jadi pendapatan negara pajak pajak terhadap PDB sekarang cuma 8,2%. Jadi sangat rendah. Sudah kalau di bawah 10% udah sangat rendah sekali gitu. Vietnam aja sekitar 17%, bayangin. Yang ideal berapa persen? Kalau negara-negara berkembang itu diharapkan sekitar 20%. Negara berkembang. Kalau negara seperti Eropa itu mereka Barat, itu bisa 30% lebih. 30% lebih. 30%. Skandinavia gitu-gitu ya. 30% lebih. Nah, itu salah satu kenapa kita rendah. Jadi kita tidak bisa menanggulangi kemiskinan. Jadi artinya kebijakan fiskal untuk menanggulangi kemiskinan itu terbatas. Nah, jadi dia lebih banyak untuk operasional. Apalagi dengan kebijakan pemerintah dengan infrastruktur, malah semuanya digenjot ke infrastruktur gitu kan, bukan ke manusia. Artinya apa? Subsidi dihilangkan. Ya, subsidi minyak bakar dihilangkan. Boro-boro subsidi infrastruktur aja ngutang terus ya. Nah, itu dibiayai dari utang. Itu nanti kita ada datanya lagi untuk ke situ. Jadi kita lihat keuangan negara ini semakin rapuh kalau saya bilangnya. Artinya penerimaannya kan tadi rasionya turun terus. Mau tidak mau karena dia ini yang turun utang. Rasio ya, angka absolutnya angka absolutnya masih naik. Iya. Tapi kan rasio ini yang memegang peranan karena sewaktu kita belanja negara juga dilihatnya dari rasio juga gitu. Makanya belanja negara juga naik terus gitu. Nggak mungkin turun kan? Nah, nggak mungkin turun. Stuck dia jadinya. Nah, jadi kalau kita lihat di situ, jadi utang secara nominal itu naik terus drastis. Jadi utangnya naik, bukannya hanya angka nominalnya, tetapi terhadap PDB juga naik. Sampai berapa persen sekarang? Nah, sekarang ini sudah 40%. Padahal 30% yang diperbolehkan. Yang diperbolehkan 60. 60%. 60. Nah, sebetulnya juga itu rancu ya, kenapa 60 diperbolehkan dan sebagainya. PDB kita berapa sekarang? Yang tercatat terakhir tahun 2020?
Secara nominal 15.800. 15.800 Iya. Lebih triliun. triliun. 15.800 triliun. Oke, PDB kita. Ya, itu 2019 ya, 15.800. Oh, itu 2019 Dan di situ ada turun lagi sekitar berapa? 8% mungkin ya pada saat itu ya. Oke. Ya. Jadi 2020 belum, angkanya belum ada. 2020 ada gitu. Berapa? Tapi saya agak lupa gitu. Oke. Ya sekitar 15.000 lebih sedikit. APBN kita berapa sekarang? APBN kita 2020 kan 2.700. 2.700 ya. Realisasinya 2.500, di bawah 2.600, 2.590-an gitu. Oke. Tapi budget untuk 2021 Ya. itu 2.750 triliun. Dan penerimaan Penerimaannya itu defisit sekitar 1.000 triliun. Jadi penerimaannya itu sekitar 1.700. jadi 1.000 triliun itulah yang kita cari kemana-mana ini. Yang kita mesti cari kemana-mana itu. Oke. Dan 2019 sudah 1.000 triliun, 1.006 triliun sudah gitu. Sekarang pajak rokok ini, cukai rokok. Iya. Ini sekarang nilainya itu jauh lebih besar dari penerimaan SDA. Oke. Menarik kan? Iya. Jadi siapa yang perokok? Perokok kebanyakan adalah kelompok menengah bawah. Menengah ke bawah. Jadi dengan alasan bahwa kalau kita menaikkan cukai, lalu kita mengurangi perokok, Ternyata tidak. itu tidak. Dari zaman kapan itu tidak.